Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Aulia Rahma dan teman saya Tiara Zahra Kolbinisa dari kelompok 15 akan membahas tentang perairan khususnya sungai. Sebelumnya di sini ada beberapa konten yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa itu sungai, yang kedua ada kenapa sungai itu ada, yang ketiga ada siapa yang menggunakan sungai, yang keempat ada kapan sungai itu terbentuk, yang kelima ada di mana sungai itu berada, dan yang keenam ada bagaimana cara menjaga dan melestarikan sungai. Poin pertama, apa itu sungai? Sungai adalah saluran terbuka yang terbentuk secara alamiah di atas permukaan bumi. Tidak hanya menampung air, tapi juga mengalirkan air dari bagian hulu ke hilir. Nah, menurut Hamzah, sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju laut atau danau. Yang kedua, kenapa sungai itu ada? Sungai ada karena sungai sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, diantaranya yang pertama ada sebagai sumber mata pencaharian. Sungai dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian karena sungai memiliki sumber daya di dalamnya, yaitu sebagai habitat para ikan. Nah, ikan yang hidup di sungai ini dapat dimanfaatkan manusia untuk diambil dan diperjualbelikan, sehingga manusia akan mendapatkan untung dari hasil penjualan ikan tersebut. Selain memperjualbelikan ikan, sungai juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat penambang batu kali, nelayan mencari ikan, penambang pasir, penambang mineral dan emas, dan para peternak ikan. Yang kedua, ada sarana transportasi. Nah, sungai yang berbentuk memanjang dan membentang di daratan dapat dimanfaatkan manusia sebagai alat transportasi air. Sungai dapat dijadikan sebagai penghubung dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sungai juga dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan di mana para pedagang berjualan di sungai menggunakan kapal kecil atau biasa disebut dengan pasar apung. Yang ketiga, ada sebagai sumber pembangkit listrik. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air seringkali memanfaatkan sungai sebagai sumbernya. Sungai dijadikan sumber tenaga pembangkit dengan bantuan kincir yang menggerakkannya. Aliran listrik ini akan digunakan oleh penduduk sekitar sebagai sumber penerangan, teknologi, dan sumber gerak. Yang keempat ada menampung dan mengalirkan air hujan. Dengan volume hujan yang tinggi, terkadang dapat menyebabkan banjir jika tidak ada tempat yang menampungnya. Nah, oleh karena itu, sungai ada sebagai penampung air hujan dan mengalirkannya sehingga tidak terdapat genangan di tempat-tempat tertentu. Yang kelima ada sebagai tempat rekreasi. Nah, sungai yang bersih dan ada di tempat yang memungkinkan dapat dijadikan tempat rekreasi sebagai penghilang penat. Sungai dapat dijadikan sebagai rekreasi air, piknik, dan jika memang arus air tidak deras dapat digunakan untuk berenang dan wisata arung jeram. Sungai juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk memberikan ketenangan karena suasana yang sejuk, sunyi, dan dapat memberikan kenyamanan di sekitarnya. Selanjutnya sebagai sumber mata air. Nah, masih ada nih beberapa pemukiman di Indonesia menggunakan sungai sebagai sumber mata air. Contohnya sebagai sumber air minum, sumber mandi, dan sumber tempat untuk mencuci. Selanjutnya, sungai juga dapat digunakan sebagai sumber irigasi. Nah, sungai yang mengaliri air ini dapat membantu petani dalam mengaliri air pada lahan pertaniannya. Contohnya pada pertanian padi. Nah, padi membutuhkan air yang cukup banyak dalam pertumbuhannya. Oleh karena itu, banyak para petani padi yang menggunakan saluran irigasi yang berasal dari sungai sebagai kebutuhan pertaniannya. Yang terakhir ada ekosistem perairan. Nah, selain manusia, sungai juga dapat sangat bermanfaat bagi ikan dan para tumbuhan air. Ikan menjadikan sungai sebagai habitatnya, begitupun juga tanaman air. Lalu, siapa yang menggunakan sungai? Makhluk hidup juga dapat menggunakan sungai. Nah, selain ikan dan tumbuhan air yang menggunakan sungai sebagai habitatnya, manusia berperan banyak dalam menggunakan sungai karena hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada keadaan sungai yang ada di sekitarnya. Sungai yang terjaga kebersihannya bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia dan alam, yaitu sebagai sumber mata air yang bersih dan untuk kehidupan sehari-hari karena masyarakat bisa langsung mengambil air dari sungai tanpa harus takut tercemar oleh berbagai zat yang berbahaya. Selanjutnya, kapan sih sungai itu terbentuk?
itu terbentuk secara alamiah. Sungai terbentuk ketika adanya air yang berada di daratan seperti air hujan, mata air, dan cairan gunung es. Nah, air-air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air-air yang mengalir secara terus-menerus akan mengikis alurnya. Oleh karena itu, aliran air akan semakin besar dan melebar seiring berjalannya waktu. Pada sungai terdapat hulu dan hilir, di mana hulu adalah sungai bagian atas dan hilir adalah sungai bagian bawah. Nah, pada bagian hulu ini, aliran sungai akan lebih deras dibandingkan hilir. Nah, adanya alur aliran sungai yang berliku-liku disebabkan karena pengikisan dan pengendapan sedimen yang berada di dalam sungai. Baik, selanjutnya di sini ada poin kelima, yaitu di mana sungai itu berada. Baik, di sini ada jenis-jenis sungai. Yang pertama ini ada berdasarkan sumber airnya, yaitu ada sungai hujan, gletser, dan campuran. Nah, sungai hujan itu adalah sungai yang airnya itu berasal dari presipitasi atau hujan dan keluar melalui mata air di bagian hulu. Contohnya itu ada Sungai Bengawan Solo. Nah, yang kedua itu ada sungai gletser, yaitu adalah sungai yang airnya berasal dari es atau salju yang mencair. Contohnya itu ada Sungai Mambreno. Nah, yang ketiga itu ada sungai campuran. Contohnya itu ada Sungai Digul. Nah, sungai campuran ini adalah sungai yang airnya itu berasal dari proses presipitasi dan pencairan es atau salju. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis sungai yang berdasarkan debit alirannya, yaitu yang pertama ada sungai permanen, yaitu adalah sungai yang memiliki debit airnya relatif sepanjang tahun. Contohnya itu ada Sungai Kapuas. Nah, yang kedua itu ada sungai periodik, yaitu adalah sungai yang memiliki debit airnya itu besar pada musim hujan, namun pada musim kemarau debit airnya itu akan mengecil. Contohnya itu ada Sungai Berantas. Nah, yang ketiga itu ada sungai episodik, yaitu adalah sungai yang memiliki debit airnya itu hanya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau itu menjadi kering. Contohnya itu ada Sungai Kalada. Dan yang terakhir itu ada sungai ephemeral, yaitu adalah sungai yang airnya itu hanya ada pada musim hujan. Contohnya itu ada Sungai Aesesa. Baik, selanjutnya di sini ada jenis sungai yang berdasarkan tempat bermuaranya. Contohnya yang pertama ada Sungai Antecedent, yaitu adalah sungai yang dapat mengimbangi pengangkatan lapisan batuan yang dilaluinya. Nah, setiap terjadi pengangkatan lapisan batuan, air sungai mengikisnya sehingga alirannya dapat bertahan seperti semula. Contohnya itu ada Sungai Subansiri. Yang kedua itu ada Sungai Epigenesa, yaitu adalah sungai yang terus-menerus mengikis batuan yang dilaluinya secara vertikal sehingga mencapai batuan induk. Contohnya itu ada Sungai Colorado. Nah, selanjutnya di sini ada sungai yang berdasarkan arah aliran yang dilaluinya. Yang pertama itu ada Sungai Konsekuen, yaitu adalah sungai yang arah alirannya itu sesuai kemiringan batuan yang dilaluinya. Contohnya itu ada Sungai Progo. Yang kedua itu ada Sungai Subsequent, yaitu adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan induk sungainya, atau Sungai Konsekuen, yaitu sekaligus bermuara pada Sungai Konsekuen. Contohnya itu ada Sungai Opak. Dan yang ketiga itu ada Sungai Obsequent, yaitu adalah sungai yang arah alirannya berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan dan arah aliran Sungai Konsekuen. Contohnya itu ada Sungai Progo. Nah, yang terakhir ada Sungai Insequent, yaitu adalah sungai yang arah alirannya tidak dikontrol oleh kemiringan lereng dan struktur batuan. Contohnya itu ada Sungai Ciwidey. Baik, yang terakhir di sini ada jenis sungai berdasarkan struktur lapisan batuan. Contohnya yang pertama itu ada Sungai Areis, yaitu adalah sungai yang airnya itu habis dalam perjalanan menuju muara. Contohnya itu ada Sungai Kalada di NTT. Nah, yang kedua itu ada Sungai Edoraik, yaitu adalah sungai yang bermuara di danau. Contohnya itu adalah Sungai Lorenun yang bermuara di Danau Toba. Dan yang terakhir itu ada Sungai Eksorik, yaitu adalah sungai yang bermuara ke laut. Contohnya itu ada Sungai Ciliwung yang bermuara ke Laut Jawa. Dan selanjutnya di sini ada poin ke-6, yaitu bagaimana cara menjaga dan melestarikan sungai. Dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, berikut ini ada cara menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Yang pertama itu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, karena
Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran air. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus bisa membuang sampah pada tepatnya demi menjaga lingkungan alam agar tetap bersih. Yang kedua itu memisahkan sampah rumah tangga. Nah, sampah ini perlu dipisahkan supaya petugas bisa dapat mudah melakukan proses pemisahan sampah organik dan anorganik sehingga proses daur ulang pun berlangsung dengan mudah. Nah, pastikan supaya Anda tidak membuang sampah ke dalam sungai karena sampah bisa menumpuk dan akan merusak kualitas air sungai dengan cepat. Yang ketiga itu menghemat penggunaan air. Dengan menghemat penggunaan air juga termasuk salah satu cara terbaik untuk menjaga kondisi sungai. Nah, air tanah yang Anda gunakan setiap hari jumlahnya itu terbatas. Semakin boros masyarakat menggunakan air, dapat dipastikan bahwa kondisi air tanah juga akan berkurang dan juga bisa berakibat panjang seperti air sungai yang mengalir masuk ke dalam tanah akan menjadi semakin berkurang dan mengering. Yang keempat itu manfaatkan produk daur ulang karena produk daur ulang ini dibuat dengan material yang mudah hancur dan tidak akan meninggalkan bekas yang bisa mencemari lingkungan terutama sungai. Baik, selanjutnya di sini ada referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.